Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Suwarnyana, SSMPD. Saya adalah salah satu dosen di program studi D4 Manajemen Perhotelan di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Denpasar, Bali. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Bahasa Inggris Tata Hidang. Bahasa Inggris Tata Hidang merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen perhotelan yang terdiri dari 3 SKS dan diajarkan pada semester 2. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu untuk memahami pengetahuan dasar Bahasa Inggris Tata Hidang. Untuk mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA yang merupakan singkatan dari D untuk delivery, I untuk interaction, dan A untuk assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Mata kuliah ini berisi teori dan praktik percakapan, mendengarkan, membaca, dan menulis bahasa Inggris khusus untuk salah satu profesi di bidang keahlian dalam operasional layanan tata hidang. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang menu dan jenis restoran, bagaimana menangani reservasi, cara menyambut tamu, menangani pemesanan tamu di restoran. Selain itu, mahasiswa juga belajar untuk menjelaskan dan merekomendasikan menu dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Mahasiswa harus mampu menganalisa komplain dan menangani komplain sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta melakukan proses pembayaran di restoran. Proses pembelajaran mata kuliah ini dibagi ke dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah topik-topik di setiap pertemuan. Pertemuan 1, Introduction to Restaurant. Pertemuan 2, Handling Reservation by Phone. Pertemuan 3, Receiving and Seating the Guests. Pertemuan 4, Beverage. Pertemuan 5, Taking Orders. Pertemuan 6, Room Service. Pertemuan 7, Today's Specialty. Pertemuan 8, Serving Food. Pertemuan 9, Handling Complaints. Pertemuan 10, Clearing the Tables. Pertemuan 11, Dessert. Pertemuan 12, Making Tea or Serving Beverage After Meals. Pertemuan 13, Paying the Bill bagian 1. Pertemuan 14, Paying the Bill bagian 2. Beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk mendukung terlaksananya mata kuliah ini yaitu aplikasi YouTube, Google Classroom, dan Quizzes. Itulah tadi model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran mata kuliah Bahasa Inggris Tata Hidang. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SLC atau Student Learning Center yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Di sini saya berinteraksi dengan mahasiswa secara tatap muka, baik secara luring maupun daring. Secara luring dengan proses pembelajaran di ruang kelas, dan daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Saya juga menggunakan grup WhatsApp yang dapat digunakan untuk berdiskusi atau untuk memberikan info yang berhubungan dengan perkuliahan. Saya juga menggunakan Google Classroom, yang mana ini akan menjadi tempat untuk saya sebagai dosen untuk mengunggah materi pembelajaran dan juga tugas-tugas untuk mahasiswa. Dan mahasiswa pun bisa mengunduh materi pembelajaran dan mengirimkan tugas-tugas. Itulah model aspek interaksi yang saya terapkan pada pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek assessment. Assessment sendiri merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam aspek assessment, ada 3 indikator penilaian yang diukur. Yang pertama, tugas harian dengan bobot 20%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 50%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah Bahasa Inggris Tata Hidang. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting.
Selamat menyaksikan. Okay, so this is our material for today, yeah, the PowerPoint that we have for today. So please look at over here, yeah, phone call reservation in a restaurant. So the objective of our class today, jadi objektifnya kita ini adalah by the end of this lesson, students will be able to make a phone call reservation in a restaurant effectively using appropriate language and etiquette. Nah, this is the important part, etiquette, ya, etika. Because we are working in the hospitality industry, ya pastinya yang paling penting adalah etikanya dulu, ya. So I'm going to start with the ethics on how to make a phone call, how to deliver and receive a phone call, ya. Cara kita bertelepon, menerima, menjawab, ya. So this is the first slide. Nah, a guide to etiquette for a waiter when handling phone call reservation in a restaurant. Yang pertama, of course, the first one is that answer the phone promptly. Artinya ketika kamu mengangkat telepon, ya langsung kita jawab. Dan of course with polite greetings. Ya, for example, we have good afternoon, good evening, thank you for calling. Ya, jadi sebutkan nama restorannya. And don't forget, selalu identify yourself and your role in the restaurant. For example, this is Budi speaking. How may I assist you? Nah, ini adalah ekspresi standar yang kita gunakan di percakapan via telepon. Ya. Terus yang kedua, pastinya adalah listen attentively. Ya, ketika kalian menerima telepon, pastikan kalian mendengarkan dengan baik. Jadi tidak dipotong itu kalimat pembicaranya. Jadi kita dengarkan dulu. Ya. So the first one is listen carefully to your guest's reservation request without interrupting. Tuh, tanpa interupsi, ya dengarkan dulu. Yang kedua, use active listening technique to ensure you understand the details of the reservation. Ya, jadi kalian nanti harus mendengarkan dengan baik dan benar. Nantinya ketika kalian harus mengulang, pastikan kalian harus bertanya dengan baik dan benar juga. Ya, ini berhubungan lagi. Nah, dengan yang ketiga, yaitu kalian harus confirm details. Ketika tamu kalian sudah membuat reservasinya, you repeat back the reservation details. Make sure that you got the accuracy including the date, tanggalnya udah bener belum, waktunya, party size, jumlah orang yang datangnya, dan apakah mereka ada special request. Nah, ya kan? Nah, if necessary, kalau ini memang diperlukan, ask clarifying questions to confirm specific preferences or requirements. Tanya ulang lagi. Ya, is it correct? Nah, pertanyaan standar seperti itu. Ya. Nah, yang keempat, provide options and suggestion. Nah, ini misalnya kalau their special request, let's say they ask for the date and it turns out that you are full on that day, your restaurant is full. So, offer alternative dates or times if the guest's preferred choice is unavailable. Pastikan kasih dia alternatif lainnya. Ya. Lalu apalagi, you can also give recommendation. Provide recommendation for seating arrangements or menu options based on the guest's preferences. Ya, itu sudah 4. Ya, ingetin kita sudah ada 4. Terus kita punya yang kelima. Nah, tadi berhubungan dengan confirmation. Nah, ini kita assure confirmation. Tadi baru confirm ya. Sekarang kita assure, kita pastikan bahwa reservation-nya udah completely, successfully book. Jadi itu sudah masuk ke sistemnya kita. Ya. Terus yang keenam, nah ini ketika kalian punya cancellation, nah ya ternyata dia mau meng-cancel reservation-nya. Jadi seperti apa? Yang pertama, if the guest needs to cancel or modify their reservation, express understanding and assist them promptly. Ya, jadi kalian tidak kecewa. Ya, why? Why do you cancel your reservation? We don't ask why. Ya, so we tell them, terribly sorry, sir. So if you want, you can change the date, ya, for your reservation. Misalnya kita kasih kalau mau di-cancel hari ini bisa kok ditukar dengan hari lainnya. We can do that one also, ya. Seperti yang kedua, offer to reschedule the reservation. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, nah ternyata the same, they don't cancel it, but it turns out that on that day when they want to reserve, the restaurant is fully booked. Restoran kita itu fully booked. Apa yang harus kita lakukan? We offer to add the guest to a wait list and provide information on the likelihood of the availability. Jadi kita kasih dia wait list. Ya, mungkin they want to have it at dinner at 7. It turns out that it is fully booked. And then when you check,
you actually have one more slot, one more table, but it is around 8 o'clock, mungkin sekitaran jam 8. Mau nggak dia ngerubah jadi jam 8, ya? Jadi bisa seperti itu. Oke? Nah, ini inform the guests of the waitlist procedure and assure them that you will notify them if tables becomes available. Nah, itu tadi, ya. Jadi boleh masukin ke waitlistnya dulu, ternyata memang ada tersedia, we call them back. Ya, kita nelfon mereka kembali. Terus yang ke-8, yang pasti adalah express gratitude. Ini udah pasti banget, ya. Jadi you have to thank your guests for choosing your reservation and their reservation. Ya, ini biasanya at the end of the conversation, ya. And then express appreciation for their patience and cooperation, especially during busy times. Ya, pastinya juga kita harus mengucapkan juga thank you for your reservation. Ya, jadi itu kita harus selalu mengungkapkan gratitude. Ya, yang ke-9, nah ini cara penutupannya. Secara, of course, you end the call courteously. Artinya harus menutup dengan sopan sekali. Ya, polite conclude the call by wishing the guest pleasant day or evening. Nah, ini standar banget ya. Have a nice day. Ya, you too. Nah, itu boleh seperti itu ungkapannya. Ya, yang ke-10, maintain professionalism throughout. Artinya kita harus terus secara profesional. Ingat ya, jadi nanti tugas kalian, your role in the industry, if you want to be a professional waiter later on, ya ini dia. Ya, kata kuncinya adalah professional. Remain courteous. Selalu kalian harus sopan, respectful, dengan hormat, dan patient, sabar all the times. Ya, handle all reservation with care and attention to detail to ensure a positive guest experience. Ya, pastikan juga reservasinya ini ketika kalian masukkan ke sistem ini sudah sesuai detailnya. Jadi makanya harus ada konfirmasi ulang. Ya, jadi kalau ada salah apa-apa, we have already make a confirmation to the guests. Ya, jadi kalau misalnya ada salah dari kita konfirmasi, oh no, I want to have a table near the window, for example like that. Oh yeah, sir, I'm terribly sorry. Ya, alright, so I have changed your request. Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Ya, jadi selalu kalau ada apa-apa itu kita harus patient, sabar. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, itu ada 10 guide to etiquette for a waiter when handling phone call reservation in a restaurant. Ya. Nah, coba kita lihat dulu nih ya. I will briefly explain to you guys again from the beginning. Jadi yang pertama, answer promptly and professional. Number 2, of course you have to listen carefully, confirm details, provide options, suggestions, assure confirmation, handle cancellation gracefully, manage waitlist professionally, don't forget express gratitude, end the call courteously, maintain professionalism throughout. Ya, nah ini dia. Quick quiz. Nah, number 1, this is the question. So I only need one student to answer this one. Ya, for number 1. Ya, raise your hand later on. Okay. How many parts of the guide to etiquette for a waiter when handling phone call reservation in a restaurant? Anyone can guess? How many? 10. Okay. Tricia. Okay, how many Tricia? 10 steps, sir. All right, that's correct. We have 10 of them. Yeah. Now, for the second part, this is a true or false question. So if you listen carefully, you will be able to answer this one. Yeah. The first one, you must end the call with gratitude. True or false? Raise your hand. True. Okay, that's true. Number 2, you must greet the caller accordingly. You have to greet the caller, your guest, accordingly. True or false? True. True. All right. Number 3, you must repeat and confirm the reservation. True. True, sir. True. Good. So, True. good. So carefully ya. All right. Next, ya, we're going to continue with the next part. Nah, ini bagian keduanya. Nah, phrases. Nah, kita akan sekarang belajar menggunakan phrases apa atau kosakata juga yang kalian gunakan dalam bahasa Inggris. Ya, yang pertama ini berhubungan dengan reservation, reservasi. Ya, kalimatnya seperti apa sih? Nah, ini ada contohnya. Ya, jadi ketika kita buat reservasi, to ensure we have a table available, it's best to make a reservation ahead of time.
Nah, jadi pastikan kalian ya, untuk tamunya ketika mereka mau punya meja, ya pasti we have to make a reservation. Ya. Second, we have availability. Nah, ini berhubungan dengan apakah restoran kita itu fully book or not, tersedia nggak mejanya. Ya, contohnya ini dari si tamunya ya. Could you please check the availability for a table for 2 on Saturday evening? Nah, ya. Yang ketiganya party size. Apa itu Pak party size? Ini biasanya adalah jumlah tamu ya, karena kan kita harus mengakomodir ya, apakah mejanya ini bisa nggak? Misalnya ternyata bisa cuma hanya 2, mereka minta 3 kan, we have to say that the table is not enough or it is not available for 3 people. Nah, seperti itu ya. Contoh kalimatnya, we have a party of 6 celebrating a birthday next Friday. Nah, kalau date-nya and time, cara ngomongnya seperti apa? Nih, we are looking to book a table for 2 on June 15th at 7 p.m. Nah, pastikan ada tanggal dan jamnya. Ya. Terus yang kelima, ini tadi juga masih ada hubungannya, yaitu confirmation. Nah, ya, ini ingetin ya, this is from the guest. Can you please send a confirmation email with the reservation details? Nah, ya. Yang keenam, cancellation. Nah, ini kalau kalian mau cancel. We apologize, but we need to cancel our reservation for tomorrow night due to unforeseen circumstances. Jadi dia ada permasalahan, jadi dia harus meng-cancel. Ya, ini adalah bisa dibilang ini ya apa etikanya ya. Jadi kalian ketika kalian nanti sebagai tamu nih, misalnya kalian bukan sebagai si profesionalnya, kalian sebagai tamu, kalau memang kalian ternyata tidak bisa datang, kalian sudah buat reservasi dan tidak bisa datang, pastikan you have to make a call to the restaurant saying that you want to cancel your reservation. Kenapa? Karena mereka akan nunggu terus itu. Ya, jadi alangkah baiknya kita memberitahukan mereka bahwa kita tidak bisa datang. Ya. Oke. Next, number 7 tadi itu special request. Nah, tamunya bilangnya seperti apa sih? Could we request a table by the window please? Nah, misalnya seperti itu. Ya. Oke, yang ke-8 waitlist. Tadi sama ya. Jadi kalian kalau misalnya penuh harus nunggu. Nah, ini adalah kalimatnya. If there are no tables available, could you add us to the waitlist? Nah, misalnya ini adalah restoran yang lagi happening. Ya, kalian mau datang ke sana, penuh. Nah, minta masukkan ke dalam waitlist-nya. Oke. Yang ini sekarang quick quiz-nya lagi. Nah, kalau kalian perhatikan lagi nih, number 1, how many parts of key vocabulary and phrases have you got? Nah, saya sengaja 8. ngebut. Good job. 8. Eight. Number 2, true or false nih. Could we request a table by the window, please? Is an example phrases of special request. True or false? True. True. Okay. Can I offer you a reservation for dinner on Friday, February 25th at 7:30 p.m.? Is it an example of cancellation? False. Nah, what is this example for? Can I offer you a reservation for dinner on Friday? Is for reservation. For reservation, good job ya. Ada kata kuncinya tuh. Ya. Nah, ini kuisnya yang satu. Ini yang nggak ada tadi yang saya jelaskan. Coba based on your knowledge nih, berdasarkan pengetahuan kalian ya. What must you say to the customer if the restaurant is fully booked? Nah, pernah dengar nggak nih? Gimana caranya kalian kalau ternyata restoran yang dia mau reservasi itu ternyata penuh? Nah, apa yang harus kalian ungkapkan sebagai waiternya atau sebagai waitersnya? Ayo. Mister. Oke. Okay. Who wants to try it first? Tia. My name is Tia. Matia, silakan. What do you have to say? Okay. Yes. I'm terribly sorry, but our restaurant is fully booked. Okay. May I add you on our wait list? Excellent. Salah satunya itu. Yes, that's correct. Ya. May I add you to the wait list, or we can also provide them with a different schedule. Misalnya, ya, I'm terribly sorry, sir. Ya, our restaurant is fully booked for this evening. Ya, may I offer you a reservation for tomorrow evening? Nah, misal seperti itu. Ya,
ternyata mereka maunya untuk hari ini. Berarti ekspresinya Fatia tadi kita lanjutkan. Ya. Oh, but I really want to have the dinner for this evening. Oh, all right, sir. So I will add you to our wait list. So we will contact you when you have the table available in our restaurant. Very good. Nah, itu tadi belum saya jelaskan, ya. Jadi berdasarkan pengetahuan kalian bisa ya. Nah, good. Next, for the third part, ini adalah ekspresi yang digunakan oleh restaurant staff, which is you guys, yang nantinya kalian. Ya, for the reservation. Nah, thank you for choosing our restaurant. May I assist you with making a reservation? Would you like to make a reservation for dinner tonight? Nah, itu adalah bentuk dari reservation. Ya, jadi ini adalah yang kalian ucapkan sebagai restaurant staff. Kalau tadi itu kan dari guest-nya ya, tapi nanti saya kasih juga dari guest-nya seperti apa. Ya, availability. Nah, ini kita cek dulu nih. Kita sebenarnya ada nggak table-nya for our guests. Let me check our availability for you. What date and time are you interested in? Nah, jadi kita tanya dulu mereka maunya kapan. Ya, we have availability for parties for 2 or 4 at 7 p.m. Which would you prefer? Nah, jadi kita ada 2 ya, untuk 2 orang dan 4 orang nih jam 7. Ya, kita kasih pilihan maunya yang mana. Ya. Terus party size sama ya kayak tadi ya. Jadi how many people will be in your party for the reservation? Ingat loh, kata party di sini bukan pesta. Ya, kata party di sini adalah jumlah orangnya. Could you please confirm the number of guests in your party? Sama kayak tadi ya, jumlah orangnya ada berapa. Oke, date and time. We have openings for reservation on Saturday, February 20th at both 6 p.m. and 8 p.m. Nah, ini dia ada kosong, hari Sabtu, ada jam 6, ada jam 8. Kalian bisa berikan ekspresi seperti ini. Atau, can I offer you a reservation for dinner on Friday, February 25th at 7:30? Nah, bisa seperti itu kalimatnya. Ya. Oke, next-nya kita punya tadi lagi confirmation. Thank you for providing the reservation details. I'll send a confirmation email shortly. Nah, ini juga. Kenapa sih Pak kita ada perlu seperti ini? Biasanya ketika kita itu membuat reservasi, ini adalah restoran yang notabene lagi happening ya, atau dia ada di restoran di hotel bintang 5 ya, we cannot just walk in ya, we have to make reservation. Atau a Michelin star hotel ya, reservationnya harus dibuat karena restorannya itu dapat Michelin star misalnya seperti itu ya. Jadi ini kita harus buat konfirmasi ya. I have successfully reserved a table for you. Would you like me to provide a confirmation number? Nah, ya. Jadi dia bisa datang ke sana dan ada konfirmasinya ya. Oke. Cancellation. Nah, ini tadi ya ucapan dari si guest-nya. Nah, ini adalah yang ketika kamu reply kepada guest kamu ketika mereka membuat cancellation. I'm sorry to hear that you need to cancel your reservation. May I have your name and reservation details, please? Ya, kita tanya lagi. Thank you for letting us know about the cancellation. We'll update our records accordingly. Nah, ini ya. Jadi it's very important for you if you have to cancel, you have to give reply to your restaurant. Ya. Nih yang ketujuh. Nah, if your guests have special request. Nah, sometimes if they don't have it, kamu bisa kok langsung tanyakan duluan. Ya, do you have any special request? Nah, seperti itu. Oh ya. Atau would you like to request a table in a specific area? Misalnya kalian areanya ada indoor, ada outdoor, kalian boleh nanyakan seperti itu. Ya. Nah, tadi kita punya yang di waitlist. Nah, ini ungkapan kalian gunakan. I'm sorry, but we are currently fully booked. Would you like to be added to our waitlist in case of cancellation? Nah, ini makanya tadi saya bilang pentingnya cancellation. Jadi takutnya ada orang yang mau banget ke restoran kalian, tapi karena kalian tidak cancel, dianggapnya hadir terus, padahal mejanya kosong. Ya. Unfortunately, we don't have any tables available at the moment, but I can add you to our waitlist and notify you if anything opens up. Nah, itu dia. Ya. Terus, ya. We have the next part. Nah, ini adalah sampel dialognya. Ya. Nah, ini saya minta nanti 2 orang untuk bacakan ke saya. Ya, tadi ada Fatia sama siapa? Hendrik. Ya, oke. Saya minta, oke, di unmute. Silakan dibaca. Ini saya minta nanti
yang guest-nya yang cowok ya, si Hendrik ya. Terus Fatia jadi restoran staff-nya. Oke, silakan. Fatia, Yeah. silakan kamu jadi restoran staff-nya. Good afternoon. Thank you for calling Eldora Restaurant. How may I assist you? Good afternoon. I'd like to make a reservation for dinner, please. Of course. I'd be happy to assist you. What date are you looking to make the reservation for? We're planning to dine on Saturday, February 22. All right, let me check the availability for you. How many people will be in your party? It will be a party of 4. Good. Great. I have availability for a party of 4 on Saturday, the 22nd. We have options for seating at 6 p.m. or 8 p.m. Which time would you prefer? Let's Good. go with 6 p.m., please. Good. Certainly. I've reserved a table for 4 on Saturday, February 22nd at 6 p.m. Can I have your name for the reservation? Yes, it's John Smith. Thank you, Mr. Smith. Would you like me to send a confirmation email with the reservation details? Yes, please. That will be great. All right, I'll send the confirmation email shortly. Thank you for choosing Eldora Restaurant. We look forward to welcoming you on Saturday. Oke. Thank you very much. Have a great day. You're welcome. You too. Oke, nice request. Ya. Dah. Oke. So, this is for our assessment ya. Jadi materi kita untuk hari ini sudah selesai. Assessment-nya guys, yang pertama kalian akan ada 2 kegiatan. Yang pertama ini adalah true or false ya, question. Ini kalian bisa langsung gunakan quizzes. Jadi kalian bisa langsung, I have given you the link over here ya. Jadi ini akan langsung terrecord ke sistem kita. Terus yang kedua adalah yang project. Nah, projectnya ini nanti kalian harus membuat, pertama kalian harus buat dulu, you have to make dialogue ya. This is a pair work. Jadi kalian harus buat dialognya dulu antara si customer sama si guest-nya nih ya, customer and the guest, or the customer with the waiter ya. And then later on I need you to record this, to make a video, role play the conversation, and then after that you upload it on YouTube. Then you give me the link, you send the link on the Google Classroom, the one that I have made for our class. Yeah, so everything related with your assignments will be uploaded via Google Classroom. Okay? Understand? Is there any questions? Apakah ada pertanyaan? Alright, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup kelas kita untuk hari ini. Pastikan kalian kerjakan this project, ya, almost forgot. Projectnya ini adalah 1 week. Jadi project ini 1 minggu. Jadi minggu depan kita ketemu, ya, kita akan bahas sedikit tentang kegiatan kita untuk yang topik 2. Jadi mungkin saya minta waktunya sedikit untuk di pertemuan kita yang ketiga untuk membahas sedikit tentang topik 2. Alright. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup kelasnya untuk hari ini. Thank you so much guys for your attention. I'll see you guys again next week. Bye-bye everyone. See you next time. Thank you, Mr. Wayat. Bye, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. See you. Thank you, sir. Oke. Thank you, sir. Alright. Thank you very much ya guys ya. Bye. Ini nanti tinggal saya cut aja Bye, sir. terakhirnya. Bye. Oke, Tricia, thank you very much guys. Ya, ini juga waktunya udah habis Ya. kalau begitu, less than 1 minute. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Kalian kelasnya udah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Kalau gitu Lagi silakan 1 aja. boleh take a break after this one ya. Mungkin yang belum makan sekarang boleh langsung. Terima kasih, Pak. Set. Yes, yes.